wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Al-Musyafa, beliau Bapak Fathur Rahman SPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Al-Musyafa, beliau Bapak Mulasi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Al-Musyafa Kendal. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan acara diseminasi budaya positif yang semoga akan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir di sini untuk mengikuti acara diseminasi hari ini, telah meluangkan waktunya. Semoga dengan adanya acara ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita sehingga dapat kita terapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Tentunya untuk menciptakan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya perkenalkan dulu ibu-ibu yang cantik ini. Beliau ibu fasilitator saya, Ibu Winaryati dari Blora, dan pengajar praktek saya Ibu Bean Milatina. Beliau dari SD Gemuh Banten. Beliau yang mengunjungi saya, mendampingi saya belajar 1 bulan sekali. Beliau ke sini. Nah, sebelum mulai izinkan saya berpantun dulu Ibu Bapak. Nanti bisa jaga ngoten nggih. Buah selasih, buah semangka. Belinya di pasar raya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Harapan saya mengikuti acara ini Bapak Ibu semuanya bahagia sampai akhir acara. Ini diseminasi budaya positif. Saya akan melaksanakan diseminasi atau pengimbasan dan berbagi ilmu atau sharing dan berbagi pengalaman yang sudah saya terapkan pada pembelajaran saya pada program pendidikan guru penggerak ini pada modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semua setuju? Ini yang poin yang pertama. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kira-kira setuju mboten? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Yang setuju boleh angkat tangannya. Oke, tidak ada. Tidak apa-apa. Boleh setuju, boleh tidak ya. Tidak usah, tidak harus sama. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing, boleh. Yang kedua, pemberian hadiah. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju ya, banyak yang setuju. Lanjut yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan murid. Oke, banyak yang setuju juga. Lanjut yang keempat, guru perlu berperan sebagai teman bagi murid. Oke, boleh Pak, boleh ya. Nah, ini yang pertanyaan pemantik sebelum saya melanjutkan kepada materi yang berikutnya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya itu apa? Budaya
pembiasaan yang ada di sebuah lingkungan. Oke, ya, boleh, betul sekali. Budaya itu suatu pembiasaan. Nah, budaya positif itu apa? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira nilai-nilai kebajikan universal itu nilai yang diyakini nilai yang baik atau yang buruk, Bapak Ibu? Nilai yang baik. Betul sekali ya. Jadi yang diterapkan di sekolah tentunya nilai-nilai yang baik. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai baik apa yang sudah mungkin diterapkan di sekolah kita? Monggo Pak Dr. Kalau saya sih disiplin. Betul, disiplin sudah diterapkan ya Pak setiap hari. Oke, apalagi Pak Wahyu? Keakhlakan. Oke, akhlakul karimah, ya, tata kromo, ya Pak. Apalagi kira-kira yang biasa sudah diterapkan di sekolah kita? Jujur, ya. Jujur, nilai-nilai yang kebaikan, nilai kebaikan yang perlu kita tanamkan dan diterapkan di sekolah kita. Lanjut, untuk konsep inti yang akan menjadi inti dari menciptakan budaya positif ini, yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas atau biasa kita sebut dengan kesepakatan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu semua, kira-kira materi mana yang asyik? Yang asyik yang mana Bapak Ibu? Yang asik untuk dipelajari, yang menarik mungkin. Yang menarik yang mana Pak? Pak Jepit, yang mana yang menarik Pak? Kontrol seorang. Oke, posisi kontrol seorang guru seperti apa ya? Boleh nanti. Nah, ini ada praktek ya Bapak Ibu. Cobalah buka. Silakan bisa berpasangan, cari pasangan ya. Jadi nanti pasangan 2 orang. Ya Pak, ini dengan saya ya Pak ya. Ya Pak ya. Cobalah buka. Anda sebagai A dan B. Yang A dan B itu punya tugas masing-masing. Yang A tugasnya apa Bapak Ibu? Yang A itu mengepalkan satu tangan. Yang A siapa yang bagi tugas dulu? Yang jadi A siapa? Yang jadi B siapa? Yang A itu ini mengepalkan salah satu tangan. Kemudian bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, sehingga itu akan Bapak Ibu perjuangkan sekuat tenaga. Akan Bapak Ibu perjuangkan sekuat tenaga. Nah, tugas yang B, tugas yang B itu silahkan membuka dengan segala cara, dibujuk, dirayu, diancam, silahkan ya Bapak Ibu ya. Ditawari, digoda, digelitik, atau ditawari sesuatu yang kira-kira bisa meyakinkan untuk Bapak Ibu yang lain membuka. Silahkan dipraktekkan. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu, diberi apa coba? Coba silakan dipraktekkan. Ayo, boleh. Dengan sekuat tenaga. Oke, menyuap, kira-kira akan dibuka apa enggak? Oke, sudah. Berjuangnya sudah selesai? Sudah. Nah, adakah yang membuka tangannya? Ada. Kenapa alasannya? Sangat berharga. Jadi ketika mengepalkan tangan, sebenarnya yang mengontrol diri kita siapa? Yang mengontrol diri kita untuk membuka atau tetap mempertahankan? Yang mengontrol siapa? Diri kita sendiri. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi dengan mengepalkan tangan tadi, ini praktek ini itu menunjukkan jika kontrol diri itu ada di diri kita sendiri. Walaupun teman kita sudah tadi sampai menyuap ya, menyuap, boleh mengancam ya, memberikan ancaman, menawari sesuatu yang sangat menarik ya, ternyata Bapak Ibu juga tidak membuka, karena memang kontrol yang sebenarnya itu adalah dari diri kita sendiri. Nah itu, lanjut.
pergeseran paradigma posisi kontrol. Ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya yang mengontrol murid itu murid sendiri apa kita, Bapak Ibu? Ketika ya Bapak Ibu, kita kontrol murid, apakah semua murid itu akan patuh pada peraturan? Iya. Jadi murid itu ketika kita disiplinkan, pasti ada murid yang kurang ya. Nah, berarti mereka itu mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu apa tidak, Bapak Ibu? Bisa jadi ya, mungkin ya. Penguatan positif, tapi penguatan positif itu tidak akan apa? Bertahan lama. Penghargaan, diberi penghargaan, kamu nanti akan diberi ini. Nah, itu mungkin tidak akan berjangka waktu lama, dan anak akan membuat ketergantungan. Ketika ditawari ini, besok pasti anak akan meminta lagi. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik anak membuat anak merasa bersalah, kira-kira dapat menguatkan karakter? Tidak. Malah bikin apa, Ibu? Malah bikin apa? Mendownkan anak. Betul. Mental anak akan down, akan rendah diri, akan pesimis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru, kita memaksa anak kita. Nah, ini ya, karena dewasa itu biasanya menang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi anak harus patuh seperti itu. Lanjut, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, stimulus responnya berkata bahwa kehidupan itu atau kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol menyatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Kira-kira kebutuhan kita sama apa berbeda, Bapak Ibu? Berbeda. Nah, itu kalau berdasarkan teori kontrol seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang juga punya pandangan yang berbeda. Kita harus mampu memahami pandangan berbeda itu. Jadi kita tidak boleh memaksa. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar pandangan orang lain sama dengan kita. Itu stimulus respon. Teori kontrol menyatakan bahwa kita berusaha memahami, bukan orang lain yang kita paksa untuk memahami kita, tapi kita, ya ini kita harus berusaha memahami orang lain. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol menyatakan semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon menyatakan saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Setiap orang mengontrol dirinya sendiri ya. Lanjut, stimulus respon menyatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika tidak bisa dibujuk kita paksa. Itu stimulus respon. Stimulus itu apa Bapak Ibu? Stimulus itu rangsangan. Respon itu adalah tanggapan. Ketika kita beri suatu stimulus, nanti akan muncullah suatu respon atau tanggapan. Kemudian ya. Nah, ini bahasa biologi ya Pak ya. Oke. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal sudah ini. Teori kontrol menyatakan kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir menyatakan model berpikir menang kalah. Jadi
Jadi pada stimulus respon ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang yang korbannya biasanya, yang kalah yang pelakunya. Tapi teori kontrol menyatakan model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Sama. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif. Apa itu disiplin tanpa kata positif? Disiplin itu apa? Menurut Bapak Ibu, coba Bumi, disiplin apa itu Budi? Disiplin menurut Bumi Apa ya? Kemampuan untuk mengendalikan perilaku diri sendiri. Iya, betul sekali ya. Menurut Buni memang disiplin itu adalah perilaku atau kemampuan untuk mengendalikan perilaku diri yang berasal dari diri sendiri. Nah ini, kalau disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Itu disiplin positif. Serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa paksaan ataupun hukuman. Nah, adanya disiplin positif ini diharapkan anak punya kesadaran, punya yang namanya motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri anak itu sendiri. Jadi ketika anak sudah punya yang namanya motivasi intrinsik itu memunculkan disiplin positif, mudah sekali Bapak Ibu. Tidak memerlukan orang lain untuk mengarahkan anak. Anak sudah punya nilai-nilai yang dia yakini sendiri. Itu akan lebih mudah. Lanjut. Nah ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, itu nilai-nilai kebajikan universal dalam pendidikan itu ini mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua juga sudah memahami ya. Profil pelajar Pancasila juga kita sudah terapkan dalam proyek, dalam pembelajaran kita ya. Ada berapa Bapak Ibu? Dimensinya ada 6 ya. Ada lagunya juga ya Bapak Ibu ya. Ayo monggo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa, masih ingat semuanya. Iya. Nah, ini nanti kita ulangi ya Pak ya. Sekarang motivasi perilaku manusia. Jika pada diri Bapak Ibu semuanya, motivasi ketika Bapak Ibu berperilaku yang mana? Coba, yang mana? Diri sendiri coba. Bapak Ibu coba ketika berperilaku, motivasi mana yang cenderung sesuai dengan Bapak Ibu? Yang mana? Tidak harus sama. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah jadi ini melakukan sesuatu kan biar nggak dihukum. Nah ini kalau pada anak itu aku mau berangkat lebih awal biar tidak ketemu Pak Riz ya, biar tidak dihukum. Nah itu jadi motivasinya ya, bisa ya. Iya tidak ditegur ya, tidak terlambat kalau pada guru biar tidak ditegur ya Pak ya. Iya. Nah ini ketidaknyamanan yang lain kalau pada anak contohnya apa lagi? Untuk ibadah Iya, Bapak. Iya. Mau pakai atribut lengkap, atribut lengkap biar tidak dihukum. Nah, itu motivasi anak itu manusiawi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini, anak berperilaku karena motivasinya itu mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, contohnya apa? Saya mau sholat jamaah biar diskor. Nah, itu anak motivasinya mengharapkan imbalan. Kalau pada guru, ini Bapak Ibu ya. Nah, bisa itu manusiawi ya. Saya mau berangkat haji biar dapat transfer. Nah, itu salah satunya. Itu manusiawi Bapak Ibu ya. Nah, lanjut yang ketiga ini, menghargai diri dan menjadikan mereka menjadi yang seperti yang mereka inginkan. Nah, ini level yang
luar biasa. Anak itu tidak usah kita opia-opia, tidak usah kita tegur. Anak sudah punya disiplin positif, sudah punya motivasi intrinsik, sudah punya kesadaran yang tinggi. Ya, tidak perlu kita ingatkan berkali-kali. Iya, betul Pak Iswa. Sudah jalan ya. Iya. Nah, ini bisa. Nah, kita menuju ke sini bagaimana kita sebagai guru bisa memunculkan anak yang memiliki nilai-nilai ini Bapak Ibu, menghargai dirinya dan dia meyakini nilai-nilai kebajikan. Nah, ini motivasi. Jadi setiap anak itu punya motivasi yang berbeda. Ada yang tujuannya untuk menghindari hukuman atau menghindari rasa sakit biar gak dihukum ya. Kemudian yang kedua mengharapkan imbalan, butuh penghargaan. Ada anak yang seperti ini ada. Nah, yang ini juga ada Bapak Ibu, ada. Nah, sebagian kecil. Nah, kita mungkin berdoa juga ini perlu membuat anak mencapai di level ini. Nah, lanjut. Nah, ini sekarang antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu asing tidak mendengar istilah ini. Hukuman, kalau hukuman tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi, oke. Restitusi. Nah, nih restitusi ini ya. Nanti kita akan mempelajari ini Bapak Ibu. Ini saya juga masih belajar. Jadi saya juga berrefleksi. Ketika saya mempelajari modul ini, benar-benar mengubah pola pikir saya. Ternyata anak seperti ini. Apa yang harus kita ciptakan? Apa yang harus kita lakukan agar anak itu memiliki motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu ya. Ini apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, ini identitas gagal. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu yang seperti apa? Nih Bapak Ibu, yang mewujud ya, tapi bisa terlihat ya Bapak ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu sifatnya paksaan, satu arah ya. Misal terlambat, push up 15 kali. Nah, itu adalah hukuman satu arah yang berasal dari guru. Ya, dari guru, kemudian anak dipaksa atau diancam mendapatkan kekerasan verbal atau psikis. Nah, itu hukuman. Kalau disiplin atau ini konsekuensi itu peraturan yang dibuat bersama ya, peraturan yang atau kita sudah membuat peraturan tapi kita sosialisasikan dengan anak. Itu juga. Nah, betul Pak Iswa. Di dalam BKPD itu ada ya Pak Ibu yang tertulis peraturan-peraturan sekolah, dan kita juga sudah mensosialisasikan kepada anak-anak nih Bapak Ibu. Ketika awal tahun anak-anak sudah semuanya sudah disosialisasikan, sudah tahu peraturannya apa. Nah, di sekolah kita juga sudah menerapkan konsekuensi. Ketika terlambat atau mengantuk itu tadi di BKPD saya sudah membaca sekilas, itu konsekuensinya apa Bapak Ibu? Membaca Al-Quran gitu. Nah, itu termasuk konsekuensi. Jadi sekolah kita sudah menerapkan ini Bapak Ibu, konsekuensi. Sangat bagus. Iya, sudah luar biasa untuk menciptakan identitas yang sukses. Iya, kesiswaan kita ya Pak Rizya dan Muning ini. Sudah hebat sekali, sudah bagus. Kita sudah sampai di level ini, konsekuensi, identitas sukses. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Ini kalau hukuman itu menyatakan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, kalau restitusi menguatkan anak jadi lebih kuat karakternya, lebih baik konsep dirinya. Nih Bapak Ibu tidak usah dibacakan semua. Kemudian ini hukuman itu murid akan belajar atau murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi murid akan taat peraturan. Restitusi murid akan belajar memecahkan masalah. Ini restitusi itu nanti akan menciptakan
suatu perilaku di mana anak itu akan memecahkan masalahnya sendiri. Anak akan mampu belajar dari kesalahan dan menemukan solusinya sendiri. Kita sebagai guru hanya membimbingnya saja, mengarahkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Nah, nanti ada Bapak Ibu di slide terakhir. Ini apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi? Nah, kalau hukuman ini ya Bapak Ibu ya, tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar, itu hukuman satu arah. Kemudian konsekuensi bersifat terencana. Sudah disepakati bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Nah, ini BKPD tadi Bapak Ibu. Ada peraturan, ada konsekuensinya, tapi konsekuensi belum melibatkan anak, hanya kita yang membuat, membaca Al-Quran atau menyanyikan lagu kebangsaan. Nah itu suatu bentuk konsekuensi. Nah, restitusi ini apa? Restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka akan memperbaiki kesalahan, belajar dari kesalahan dan menemukan solusinya sendiri dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik. Jadi bukan guru yang menyelesaikan masalah, tapi anak itu. Jadi ketika anak itu menemukan solusinya sendiri, diharapkan apa Bapak Ibu? Anak akan bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan, sehingga merasa memang benar-benar harus dilakukan. Itu tujuan dari restitusi. Nah, sekarang coba ya Bapak Ibu, ini di analisa, coba ini mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, termasuk Hukuman. apa ini? Hukuman. Bapak Ibu? Hukuman ya. Hukuman. Kira-kira hukuman? Ya. Ya, ini adalah Konsekuensi bisa. iya, ini konsekuensi. Ini sudah terjadi kesepakatan Bapak Ibu ini ya, mencatat 100 kali. Nah, guru tidak terlibat di sini ya Bapak Ibu. Terus Ya. bismillah, saya mau pakai begini. Wah, itu konsekuensi ya Bapak Ibu. Oh, Hah? Ya, ada ya Pak yang Ada hukuman menulis juga. Bismillah itu bagus. Aku Betul, boleh. Itu termasuk hukuman yang mendidik. Menulis bismillah 100 kali. Ya. Kemudian nih, yang kedua, lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman, betul Pak Lisi. Yang ketiga, Pak Lisi tunggu aplaus ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Berarti apa Bapak Ibu? Nah, konsekuensi sudah bisa membedakan ini Bapak Ibu, hebat semuanya ya. Hebat Pak Doni. Ya oke. Oke, mari kita makan. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Betul kuning ya. Betul kuning. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab. Betul. Nah, ya. Membersihkan WC karena rusak pensil teman. Lari keliling lapangan. Lari karena keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat PJOK. Ini apa? Iya, betul kuning. Konsekuensi, betul. Bapak Ibu semua sudah hebat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu ya, ini juga saya mempelajari modul ini. Penghargaan itu ternyata adalah bisa menjadi sebuah hukuman untuk anak.
Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika ada suatu penghargaan yang merusak hubungan itu yang seperti apa? Ketika ada yang juara 1, yang diberi hadiah hanya juara 1. Nah, merusak hubungan. boleh disampaikan Pak Isa? Itu ribet guru itu merusak hubungan. Ya, boleh. Ada alasannya ya Pak. Nah ini, kalau pada murid itu juara yang dapat hadiah, ribetnya hanya yang juara 1, yang juara 2 padahal selisihnya sedikit. Nah itu juga menimbulkan iri, merusak hubungan. Bisa jadi ini penghargaan ini adalah merusak hubungan anak. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, mematikan kreativitas. Nah misalnya anak itu tanpa penghargaan bisa menghasilkan kreativitas yang jauh lebih bagus. Tapi ketika ada penghargaan, sampai ini aja udah dapat nilai bagus. Nah itu contohnya. Kemudian penghargaan menghukum. Nah ini motivasi dalam diri intrinsik ini yang akan kita capai. Ini apa itu? Terlalu narsis ini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita Kaosnya baru ya? Oh iya ini dari BBGP ya. Monggo. Nanti bisa ikut nanti dapat. Iya dapat kaos Merdeka Belajar. Ini kaosnya dari Pak Menteri Bapak. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bedanya apa Bapak Ibu? Keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan mungkin yang pernah diterapkan di kelas. Ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Oke, Pak Farid sudah, Kuning sudah. Nah ini, kenapa keyakinan bukan peraturan? Monggo Pak Doni silakan pendapatnya Pak. Ya berangkatnya dari kesepakatan gitu. Keyakinan Kontrak. atau hubungan yang dibuat antara murid dan guru untuk menghasilkan sesuatu yang disepakati bersama. Tujuannya yang jelas insya Allah baik gitu. Kalau peraturan lebih ke pemaksaan satu arah, pemaksaan untuk anak supaya ini harus seperti ini karena sudah aturannya seperti itu. Iya. Mungkin Iya. Luar biasa sekali Pak Doni, beri aplaus untuk Pak Doni ya. Betul, jadi keyakinan itu adalah suatu kesepakatan kita sebagai guru dengan murid. Kalau peraturan itu salah satu pihak saja, dibuat oleh guru atau oleh sekolah. Nah ini, kenapa kok sekarang kita harus mengubah keyakinan, bukan lagi dengan peraturan. Nih yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Peraturan ini kira-kira dibuat, kita diajak tidak Bapak Ibu untuk membuat peraturan ini? Nah inilah peraturan itu seperti itu. Kita tidak diajak, tapi kalau kita memiliki kesadaran untuk menggunakan helm karena kita meyakini apa? Lebih aman. Atau ada yang punya motivasi yang lain, wah pakai helm biar tidak ditilang. Nah itu. Beneran rakyat kok baru ya Boleh ya Pak ya. Yang kedua, memiliki peraturan tentang penggunaan masker. Nah ini juga sama, peraturan, kita tidak terlibat dalam membuatnya. Ini masih hukuman ini ya, keyakinan kelas, keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru siswa, bersifat universal. Kalau peraturan dibuat oleh guru atau sekolah, salah satu pihak, tidak melibatkan siswa. Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Oke. Yuk silahkan Bapak Ibu berdiri. Boleh sambil berdiri dulu. Jika saya bilang 1, tangan kanannya bilang oi. 1, oi. 2, kasih
tidak urut ya. Jadi melatih konsentrasi Bapak Ibu semuanya ini. Dua asing-asing ya, asing-asing. Tiga ya. Ayo, mulai. Satu, dua, asing-asing. Tiga ya. Oke ya. Satu, dua, tiga, tiga, dua, tiga, satu, tiga, asik-asik ya Pak ya. Maunya asik-asik terus ya Pak ya. Oke, siap, kita lanjutkan lagi. Nah ini tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan ada yang sudah pernah membuat kesepakatan kelas atau ini keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu? Yang pertama, anggota kelas menuangkan ide tentang peraturan yang disepakati. Ajak anak, libatkan anak. Jadi anak yang memberikan ide. Ya, kemudian dicatat semua masukan anak dan ide murid, kita catat. Kemudian yang ketiga, kita ganti kalimat positif. Kalau ada tulisan tidak tidur, tidak boleh tidur, kita ubah. Ya, tidak rame, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Ya, menjaga kenyamanan dan ketertiban. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah disusun. Yang terakhir, tempel keyakinan kelas di dinding agar mudah dibaca oleh anak. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, ketika kelas sudah ada kesepakatan kelas, apakah guru mapel perlu membuatnya lagi? Perlu tidak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu perlu tidak? Boleh. Guru mapel boleh. Itu kan guru mapel, kesepakatan guru mapel dengan anak boleh membuatnya. Kalau saya yang sudah saya terapkan, saya tetap membuat dalam pelajaran IPA, anak mencatatnya di buku IPA. Jadi ketika anak tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal semester, saya lebih mudah untuk mengondisikan anak. Jadi ketika anak tidur, coba dibuka bukunya. Kira-kira tindakan kamu tidur itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita apa tidak? Kemudian gali terus dengan dengan pertanyaan sampai anak itu muncul solusinya sendiri, tidak usah dari kita. Kira-kira anak itu solusinya apa agar dia tidak tidur? Ini untuk membuat keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, 3 poin sampai 7 poin saja. Anak susah menghafalnya. Baik ya, lanjut. Nah ini yang sudah saya terapkan. Jadi materi disiplin positif ini ada juga di PNM. Bapak Ibu sudah sampai ini semua, nggih? Nah, sudah sampai aksi nyata belum? Nah, monggo nanti bisa bergabung dengan komunitas belajar saya, ya Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah pernah saya buat aksi nyata pada topik disiplin positif. Ini membuat keyakinan kelas. Nah, ketika membuat keyakinan kelas, kita sampaikan dulu kepada anak apa itu keyakinan kelas, tujuannya apa dibuat keyakinan kelas, kita sampaikan dulu pada anak biar anak tahu tujuannya apa. Kemudian langkah membuat keyakinan kelas tadi Bapak Ibu sudah ya. Nah ini keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat pada mata pelajaran IPA. Semua peserta didik hadir tepat waktu, kemudian tetap berada di kelas saat pergantian jam. Kemudian yang ketiga, memakai seragam sesuai ketentuan. Yang keempat, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, izin ke kamar mandi secara bergantian.
kalau pelajaran saya izin ke kamar mandi pasti bareng-bareng ya Bapak Ibu. Ini akhirnya saya buat sebuah kesepakatan. Kemudian ini dalam membuat aksi nyata pada PMN ini dokumentasi saya tampilkan di sini. Ini melibatkan anak-anak. Silahkan yang mempunyai ide dalam membuat kesepakatan kelas ini silahkan dicurahkan atau nanti kita tulis. Nah ini diarahkan dalam membuat kalimatnya. Dan ini salah satu anak perwakilan maju menuliskan di papan tulis. Ini agar lebih menarik bisa pakai kertas itu Bapak Ibu, warna-warni atau sticky note yang biasa kita sebut itu. Sticky note lebih bagus. Kemudian belum sampai itu Pak, nanti ya Pak. Ini anak memberikan umpan balik bagaimana perasaannya ketika membuat kesepakatan, diajak terlibat dalam membuat kesepakatan kelas, bagaimana perasaannya, kemudian apa harapan anak, bisa dituliskan pada umpan balik atau refleksi. Nah ini umpan balik. Jadi ketika di PMN memang harus lengkap, ada keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian dokumentasinya sampai umpan balik anak harus disertakan. Itu syarat agar bisa mendapatkan sertifikat. Nah sudah Bapak Ibu, sekarang ini dokumentasinya tidak usah banyak-banyak, 3 aja cukup. Ini saya juga umpan baliknya hanya 3. Silahkan Bapak, boleh, monggo. Kulo sampe bro. Monggo Pak Aris mau tanya mulai Pak, monggo Pak. Tak sabar kita. Tak sabar ini rasa. Gini Bu, setelah kita mendapat kesepakatan bersama dengan anak, itu bisa terjadi semakin baik, bisa terjadi semakin tidak baik, karena anak nggak mau melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati. Mungkin saya dengan jenengan mungkin beda. Setelah ada kesepakatan bersama, mungkin muncul permasalahan baru. Oke, ya, muncul permasalahan mungkin baru. kalau saya setelah kesepakatan bersama itu muncul satu, anak nangis. Kalau sudah kesepakatan bersama tidak mau kayak kesepakatan ya ditekan. Yang kedua, anak nggak mau melaksanakan. Nah, apa sama mungkin jenengan ketika kesepakatan itu terjadi ada pelanggaran di situ, mungkin dari jenengan apa yang mungkin bisa dimunculkan? Oke, terima kasih Pak Aris. Jadi tadi dari membuat kesepakatan bersama muncul permasalahan baru. Anak ada yang menangis, ada yang tidak mau mengikuti kesepakatan ini. Kalau pada memang respon anak itu berbeda-beda, Pak Aris. Di kelas saya juga menerapkan ketika anak itu kita tanya. Jadi setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dia capai. Setiap orang pasti punya kebutuhan dasar. Ketika memang ada suatu ketika itu anak tidur, saya tanya, kenapa tidur, alasannya apa, kemudian kesepakatan kelas kita apa. Seperti ini tetap memperhatikan guru saat pembelajaran. Nah setelah itu anak memang muncul itikat baik. Mungkin kita menunggu itikat baiknya anak untuk bisa berubah, itu harapan kita nih Pak Rizky. Nah ketika anak sudah muncul itikat baiknya, kita akan lebih mudah. Kita sampaikan dengan tadi bahasa yang lebih baik. Nah untuk pembelajaran saya setelah itu memang anak responnya baik dan anak ada yang masih tidur. Memang itu masih menjadi PR saya agar bisa tetap melaksanakan budaya positif ini, mengajak anak untuk mampu memiliki motivasi intrinsik seperti itu Pak Rizky. Nah nanti kita akan pelajari bersama bagaimana cara mengondisikan anak atau memunculkan dalam diri anak agar anak itu mampu memperbaiki kesalahannya. Itu dulu Pak Rizky. Terima kasih.
Nah ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan sertifikat untuk yang keyakinan kelas. Ini iya Bapak Ibu ya. Ini sertifikat saya disiplin positif. Ini sudah. Ini hanya untuk memotivasi saja ya Bapak Ibu. Ini share pengalaman yang sudah saya laksanakan. Nah ini tadi saya berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak kita juga sama. Ketika anak itu berbuat sesuatu yang berbeda atau perilaku yang menyimpang, itu sebenarnya anak sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh Bapak Ibu, ini yang memang sudah saya alami. Ada anak yang sangat caper. Dia sangat aktif dan istilahnya kalau itu SKSD. Nah memang ternyata setelah saya telusuri memang anak itu kekurangan kasih sayang. Jadi ketika anak itu memunculkan perilaku yang menyimpang atau berbeda dari yang lainnya, dia sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada berapa kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ada berapa Bapak Ibu? Ya, bertahan hidup. Ya, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Ada 5 ini ya. Kalau bertahan hidup apa Bapak Ibu? Sandang, pangan gitu ya. Makanan, makan itu untuk bertahan hidup primer, betul. Ini Kasih sayang. Oke. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Coba ini ada kuis Bapak Ibu, ada kuis. Berhadiah apa ya? Berhadiah nanti tambahan snack ya Pak. Tambahan snack masih ada ya. konsekuensi ya. Ini kita menganalisa coba Bapak Ibu, kita menganalisa kebutuhan dasar. Nah ini yang pertama, coba dibaca yang keras, Pak Nisin. Saya saja. Nih, monggo. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira termasuk kebutuhan dasarnya apa, Bapak Ibu? Kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Betul sekali Bu Rini dan Bu Elis. Ada kata kuncinya di sini. Aku senang. Berarti anak ini sedang memenuhi kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru ya. Nah ini kalau anak bicaranya kan seperti itu. Yang kedua, monggo dibaca Pak Wahid. Ya, yang keras Pak didekatkan. Ibu guru kejar aku karena ibu sayang aku. Nah ini termasuk kebutuhan yang mana ini anak ini Pak? Kasih sayang. Betul. Ya, nah nih ibu sayang aku. Nah, nih kebutuhan kasih sayang. Ini anak TK ini. Yang ketiga, monggo Pak Isfa boleh. Aku hebat kan, bisa buat bu guru kejar aku. Ini yang mana Bapak Ibu? Yang kebutuhan Oke, laras Faris. Penguasaan. Dia senang bisa menguasai ibu guru yang bisa mengejar dia ya. Dia merasa hebat karena bisa membuat bu guru mengejar dia. Anaknya senang karena bisa ini kebutuhan dasarnya penguasaan. Yang keempat, ke Pak Farid. Aku bosan belajar IPA di kelas terus. Nah ini bosan. Berarti kebutuhan apa? Suasana baru. Nah, suasana baru atau apa Bu? Kebebasan. Anak cenderung tidak mau ini bosan di kelas terus. Dia ingin bebas ya. Pengen belajar di luar ya. Kalau IPA itu sering aja belajar di luar. Praktikum atau berkeliling ke lingkungan untuk mengamati ekosistem atau apa gitu ya Bapak Ibu. Nah ini sudah hebat semuanya, sudah bisa menganalisa mana kebutuhan dasarnya.
Lanjut. Nah, ini dunia berkualitas. Kira-kira kalau impian Bapak Ibu dunia berkualitas itu yang seperti apa? Monggo disampaikan Pak Zubir. Dunia yang berkualitas itu yang seperti apa? Jangan melihat pertanyaannya dulu. Dunia berkualitas. Yang mana sih gambarannya Pak Zubir yang berkualitasnya Pak Zubir itu yang bagaimana? Monggo berpendapat. Kalau saya Bisa tidur puas. Nah, boleh. Bisa nge-game atau apa ya, Pak? Dunia berkualitas itu seimbang menurut saya, antara satu dengan yang lainnya itu imbang, itu berkualitas, jadi tidak ada yang dominan di situ. Itu kalau menurut saya. Oke, luar biasa. Menurut Pak Zubed, dunia berkualitas itu yang seimbang. Aplaus untuk Pak Zubed ya. Nah, pasti setiap orang itu dunia berkualitasnya berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama ini, coba ini, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Coba Pak. Buyun, coba ini relatif baru. Ya, siapakah orang-orang yang paling penting menurut Buyun nih dalam hidup Buyun? Saya ini masih bojo, berarti bojone loh. Iya, relatif baru. Orang-orang sampai dolaran. Orang yang paling penting di dalam hidup saya adalah keluarga. Saya Oke, lanjut ke Bu Rini. Nilai-nilai kebajikan apa yang menurut Bu Rini itu penting? Nilai-nilai kebajikan apa yang menurut Anda itu penting? Coba sebutkan satu saja nggak apa-apa Bu. Nilai-nilai apa yang menurut Anda penting? Menanamkan karakter yang baik pada saya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Lanjut, Kak Bu Elis coba. Beli. Mana ngomongnya mau ini? Ini langsung ke ini aja. Apa pencapaian Bu Elis yang Bu Elis banggakan? Pencapaiannya selama ini apa? Nah, apa Bu Elis? Sampaikan saja. Datang tepat waktu, tidak terlambat. Sekarang Bu Elis dari Boleri, tapi tidak pernah terlambat 100%. Tepuk tangan untuk Bu Elis. Itu pencapaian yang luar biasa. Ya, nah, ya lanjut. Ini kalau pekerjaan kita sebagai guru pastinya Bapak Ibu ya. Lanjut ke ini. Kuning ya, kuning. Monggo kuning. Puncak hidup kuning coba. Wah, Puncak hidup yang saya. paling sangat kuning terkesan apa? Bu? Terkesan saya bisa ngajar dan saya bisa ngurusi keluarga. Betul. Bisa menjawab itu ya Bu Ning, sesuai dengan profesi kita Iya. dulu dan melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Itu sudah menjadi titik puncak kebahagiaan. Betul. Istri soleha. Ya, lanjut. Pak Aris coba ini, apa yang paling bermakna untuk Pak Aris coba? Yang paling bermakna menurut Pak Aris itu apa Pak? Yang paling bermakna. Monggo terserah Pak Aris. Yang paling bermakna. Yang paling bermakna bagi saya adalah bermanfaat bagi orang lain. Wah, luar biasa. Betul. Pak Aris, ya, saya sepakat dengan Pak Aris. Ya Pak, saya juga ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat. Ya, Siap. nih, luar biasa sekali ternyata Bapak Ibu semuanya. Ya, tepuk tangan dulu. Plus untuk kita semua. Lanjut. Nah, kita masuk di 5 posisi kontrol sebagai guru. Di antara 5 ini ada penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kira-kira ketika Bapak Ibu diberi pilihan atau yang sesuai dengan hati Bapak Ibu pengen jadi yang seperti apa? Tulis di kertas yang sudah disediakan. Tulis, tidak usah diberikan ke saya, ditulis aja. Ingin menjadi yang seperti apa? Penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, manajer. Yang mana? Pilih salah satu, ditulis. Terus setelah ditulis, Salah satu, iya. Yang ingin Bapak Ibu pengen jadi seperti apa sih kalau jadi guru? Ya
saja. Iya, satu saja. Oh, mantau. Iya, monggo. Ini kan belum saya paparkan. Bapak Ibu bisa menulis dulu. Mau jadi yang mana? Sudah? Ya. Terus? Sudah? Oke. Nanti akan saya tampilkan videonya. Ya, sudah Bapak Ibu? Sudah. Lanjut. Ya, nah ini berikut contoh video kontrol posisi kontrol guru ya. Nah, monggo. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini tadi posisi apa? Penghukum. Ya. Nah, ini pernah jadi di posisi seperti ini Bapak Ibu? Sama. Saya juga berefleksi sama Bapak Ibu. Ajis. Iya. Iya. Nah, indikatornya menjadi penghukum itu ada kata-kata apa Bapak Ibu? Kata-kata kasar ya, membentak-bentak, kemudian ada tadi dasar kamu malas. Nah, Justice. nah, iya, memberikan lapir Tidak terasa juga sih dasar pemalas. Iya, itu versi saya Pak. Stimulus itu. Iya. Nah, itu ketika guru menjadi posisi penghukum seperti tadi ya. Ini juga saya masih belajar agar tidak menjadi ada di posisi yang ini. Lanjut posisi yang kedua. Naren, Woman. Iya, narik terus Bapak Ibu. Narik nanti merasakan lima posisi. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nih, nanti Naren merasakan 5 posisi itu Bapak Ibu ya, 5 ya. Naren terus nanti. Iya, ini posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Indikatornya apa tadi? Ada kata-kata apa? Gara-gara kamu nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ini gara-gara kamu ini. Ibu jadi sedih jadi kayak gini. Nah, gara-gara kamu. Nah, itu indikator membuat rasa bersalah. Yang ketiga.
Iya. Maaf. Posisi yang ketiga, teman. Naren, Wes meneh. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi sebagai teman. Nadanya ramah ya, sebagai teman, bergurau, menghangatkan suasana sebagai teman. Indikatornya tadi ada kata-kata apa Bapak Ibu? Ya, sayang. Nah, terus apa lagi? Ya, ini sebagai teman. Ya, menghangatkan suasana, nadanya ramah. Tuh, sebagai teman. Lanjut yang sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi pemantau. Pemantau itu menanyakan konsekuensi, menanyakan peraturannya apa, Naren? Gitu, pemantau. Jadi jam istirahat, nanti Naren harus mengganti keterlambatannya dengan mengerjakan tugas. Ya, posisi yang terakhir apa Bapak Ibu? Manager. Yuk kita saksikan bersama. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Berbeda tidak Bapak Ibu, dari pertama sampai terakhir berbeda, sangat berbeda. Coba sekarang dilihat lagi tulisannya. Apakah ada yang berniat untuk ganti? Ada yang berniat untuk ganti? Sudah sesuai. Oke, luar biasa ya. Jadi dengan posisi manajer tadi, Naren dibimbing oleh Bu Guru. Untuk apa? Untuk tadi pertama menanyakan keyakinan dulu. Apakah ini sesuai dengan keyakinan kamu, Naren? Nah, kemudian Naren diajak untuk bagaimana cara memperbaiki masalahmu ini. Yang terakhir, kamu akan mulai dari kapan? Nah, itu dari posisi manajer. Boleh nggak semuanya itu? Boleh ya? Boleh. Semuanya Ya. Nanti setiap hukuman terkadang cara penanganannya bisa berbeda. Nah, kita simpulkan bersama Bapak Ibu. Penghukum tadi pada posisi penghukum tadi, iya, menghardik, marah-marah, bentak-bentak, kemudian nunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, ya. Dampaknya apa untuk anak? Anak jadi pendendam, menyimpan dendam, ya. Kemudian tidak menyukai guru mapel. Anak jadi tidak suka dengan guru tersebut. Iya, ini juga pernah saya rasakan Bapak Ibu ya. Pembuat merasa bersalah. Suara lembut tapi menyalahkan siswa. Nah, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita gara-gara kamu. Ibu jadi ditegur Bapak Kepala Sekolah. Ya, menyalahkan siswa. Dampaknya apa? Siswa mentalnya down, rendah diri, ya, karena merasa bersalah atas tindakannya yang membuat orang lain merugi. Ya. Yang ketiga, posisi teman. Ramah, sikapnya ramah, menghangatkan suasana, ya. Kemudian dampaknya apa? Murid hanya ketergantungan dengan satu guru itu. Jadi dengan guru yang lain belum tentu, ya, dengan guru itu karena sikapnya ramah tadi, ya. Nanti urusan absen ibu bereskan. Nah, itu posisi teman. Bisa jadi dengan guru yang lain sikap Naren tidak akan seperti itu. Itu akan membuat siswa menjadi ketergantungan dengan satu guru. Kemudian membuat siswa tidak mandiri juga. Lanjut, posisi pemantau. Posisi pemantau, nada bicara atau ekspresi datar, identitas berhasil. Ya, pemantau tetap memantau siswa saat diberi sanksi tadi. Nanti Naren, untuk mengganti keterlambatanmu, kamu harus belajar pada jam istirahat. Nah, itu posisi pemantau. Dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Anak tidak sepenuhnya mandiri. Yang posisi terakhir, suara netral. Tercipta identitas positif atau berhasil dengan mengajukan pertanyaan bermakna sehingga anak mampu menemukan solusinya sendiri, sehingga anak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia sampaikan terhadap solusi tersebut. Kemudian dampaknya apa? Ini ya, tujuan dalam budaya positif ini membentuk anak peserta didik yang mampu memecahkan masalahnya sendiri, mandiri dan bertanggung jawab. Itu kuncinya. Ini posisi manajer. Ada yang mau ganti lagi posisinya? Boleh ya, Bapak Ibu. Mau manajer semua? Luar biasa manajer semuanya ya. Nah, sekarang terakhir ya, tindakannya, pelanggarannya apa? Sekarang ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga, namanya segitiga, berarti ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan
wajar, setiap orang pasti punya kesalahan. Itu kalimat ini menstabilkan identitas. Jadi hal yang wajar, setiap orang pasti punya kesalahan. Itu dalam menerapkan segitiga restitusi. Nih ya Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya juga pernah melakukan. Iya, Ya, kamu saja. iya Pak Iswa, iya betul itu di tahapan ini menstabilkan identitas anak. Yang kedua, ini memvalidasi atau validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Itu kalimatnya seperti itu. Kamu melakukan itu, kamu terlambat pasti ada alasannya. Kita gali alasannya apa. Itu tahap validasi tindakan yang salah. Nih, tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kira-kira tindakanmu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Kita tanyakan. Nah, ini tahapan dalam segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini ya, menanyakan keyakinan. Nanti menghubungkan keyakinan dirinya dengan keyakinan yang ada di sekolah. Yang terakhir ini ada contoh lagi ini, penerapan segitiga restitusi. Moga selamat menyaksikan. Udah ganti artisnya. Kalau selain apa? Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Nah, ini validasi. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Lah maksudnya kan Nah ini usaha dhewe Ya. apa ning ngene kok.
Menjawab. Ada yang mungkin masih itu ya Pak ya, Ya, bingung. bingung. Solusinya apa, masih bingung. Nah kita gali terus dengan pertanyaan. Nah ini Bapak Ibu tadi segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama apa? Masih ingat? Menstabilkan identitas dengan menyampaikan hal yang wajar. Setiap orang pasti punya kesalahan. Terus yang kedua, Validasi. iya validasi tindakan yang salah. Pak Iswa luar biasa masih yang Aku kelinganan dengan ini. Orang. Nah ya, validasi tindakan yang salah. Kamu berbuat seperti ini pasti ada alasan. Ya, Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan lebih buruk dari ini. Nah itu kalimatnya seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira tindakan kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Terus sampai Bapak ini hanya memandu dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Yang menjawab siapa semuanya? Solusinya yang menjawab anaknya itu sendiri. Nah ini untuk menciptakan peserta didik yang mandiri, mampu memecahkan masalahnya sendiri, mampu menemukan solusi ya, dari permasalahannya sendiri, sehingga dia akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia sampaikan. Nah ini yang sudah saya terapkan Bapak Ibu, segitiga restitusi. Dan nah ini coba saya kembali lagi ke tadi. Bapak Ibu setuju tidak tadi hukuman dapat mendisiplinkan murid? Oke. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Nah, oke. Guru mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan murid. Ya. Guru harus apa? Sebenarnya guru harus ini ya Bapak Ibu, membimbing anak untuk anak itu menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan solusi dari kita. Kalau kita masih mengontrol anak, tapi biar anak yang menemukan sendiri mau diselesaikan dengan cara apa nih permasalahanmu ini. Nah, yang terakhir guru perlu berperan sebagai teman. Boleh ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri dengan pantun. Mohon maaf ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Harapan dari setelah menyampaikan ini, harapan saya bisa lebih menerapkan dalam sekolah ya. Tentunya sebagai manajer ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu Asih beli roti. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tadi pemaparan dari Bu Desi Hidayati yang telah menyampaikan tentang panjang lebar tadi. Dan inti yang saya dapatkan ini sebenarnya dalam hati saya ini dari dalam hati saya itu sebagian juga sudah melakukan apa yang ada di teori ini. Tapi kan saya nggak tahu ternyata itu ada teorinya, termasuk tadi peraturan di kelas, keyakinan di kelas itu sebenarnya saya juga sudah melakukan, tapi ternyata ada ilmunya itu. Nah ini sangat luar biasa, saya pribadi tambah ilmu lagi seperti itu. Dan ke depan kalau saya mungkin dipercaya menjadi wali kelas lagi, insya Allah akan menerapkan ilmu yang saya dapat untuk anak-anak saya. Seperti itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk diseminasi pada pagi hari ini yang pada siang hari ini yang sudah disampaikan sama Bu Desi. Saya merasa lebih terdorong karena saya sebagai guru BK ya, di situ ada stimulus untuk saya
satu bentuk ajakan yang di situ, ayo kita sebagai manajer. Nah, manajer itu ternyata kita hanya membukakan uang kepada anak supaya anak itu bisa menemukan kemandirian untuk menemukan jati dirinya, kemudian dia sukses di apa yang dia butuhkan. Mungkin kalau saya ya insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan. Kalau saya jelas guru BK yang ngomong, yang harus membimbing, mengarahkan ke depan supaya anak-anak menjadi sukses. Terakhir untuk Bu Desi ya jelas ya. Jadi ini memberikan stimulus untuk saya, untuk jenengan supaya lebih sukses lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Jadi perasaan saya selama mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini merasa sangat luar biasa sekali, termotivasi dari ilmu yang telah dipaparkan secara detail dan rinci oleh Bu Desi. Harapannya adalah karena saya di sini adalah orang baru, tentunya ingin sekali bisa menerapkan apa yang telah tadi disampaikan, sehingga diharapkan di dalam proses mendampingi adik-adik yang belajar tentunya akan membuat minat, bakat, semangat siswa di dalam belajar itu lebih baik. Tidak merasa, biasanya kalau dengan BK itu kan merasa takut. Nah, ingin sekali rasanya mengubah mindset anak, di mana BK yang biasanya ditakuti menjadi teman belajar yang baik untuk siswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk memberikan secuil kata-kata untuk Bu Desi. Yang pertama, saya bangga terhadap teman sejawat, yaitu Bu Desi Dayati yang telah memberikan banyak teori. Karena selama ini memang kita semuanya lebih banyak ke praktek, tapi teori minim. Yang kedua, terus maju, terus melangkah untuk menggapai apa yang sudah jadi impian Bu Desi ke depan. Dan saya tahu impian Bu Desi itu masih jauh dan masih tinggi. Insya Allah akan tercapai dengan memberikan ilmu pada kita semuanya. Aplaus untuk Bu Desi. Sukses buat Bu Desi. Semoga ilmu yang sudah diberikan pada kita semuanya bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.